Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Kembali lagi bersama Bu Novi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Di video kali ini kita telah memasuki materi baru, yaitu materi tentang menjelajah bumi, matahari, dan bulan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Memahami sistem tata surya dan kaitannya dengan rotasi serta revolusi bumi. Yang kedua, menjelaskan pengaruh pergerakan bumi dan benda langit terhadap kehidupan di bumi. Tata surya. Apa sih tata surya itu? Nah, tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit termasuk planet, satelit, komet, dan asteroid yang mengorbit di sekitarnya. Sedangkan matahari itu sendiri adalah pusat tata surya yang memancarkan energi dan gravitasi, memungkinkan benda-benda langit mengorbit di sekitarnya. Anak-anak tahu nggak apa sih rotasi dan revolusi? Rotasi bumi itu merujuk pada perputaran bumi di sekitar porosnya. Arah rotasi ini berlangsung dari barat ke timur, sehingga matahari muncul di timur dan tenggelam di barat. Waktu yang diperlukan untuk satu rotasi bumi adalah 24 jam. Sedangkan revolusi bumi itu merupakan proses pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi membutuhkan waktu 365 hari untuk menyelesaikan satu kali revolusi, yang setara dengan 1 tahun. Namun, setiap 4 tahun sekali terdapat tahun kabisat yang memiliki 366 hari. Kemudian ada yang namanya rotasi bulan. Rotasi bulan itu sendiri adalah perputaran bulan pada porosnya. Proses ini memerlukan waktu 29 hari untuk menyelesaikan satu kali rotasi. Akibatnya dari rotasi bulan ini adalah bahwa bagian permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Ada juga nih revolusi bulan. Kalau revolusi bulan itu gerakan bulan yang mengelilingi bumi. Lama waktu revolusi bulan sama dengan waktu rotasinya. Bulan tidak menghasilkan cahaya secara langsung. Cahaya yang kita lihat adalah pantulan dari sinar matahari yang menciptakan berbagai fase bulan. Sebenarnya apa sih dampak gerak rotasi dan revolusi di kehidupan kita? Dampak gerak rotasi bumi dan pengaruhnya. 1. Pergantian siang dan malam. Perubahan siang dan malam terjadi karena rotasi bumi, serta disebabkan oleh bentuk bumi yang bulat. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Matahari muncul dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi. Yang ketiga, perbedaan waktu di berbagai wilayah di dunia. Perbedaan waktu di seluruh dunia disebabkan oleh arah rotasi bumi, di mana acuan waktu yang digunakan adalah Greenwich Mean Time atau disingkat GMT. Yang keempat, bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Rotasi bumi membuat bentuk bumi sedikit oval yang menyebabkan perbedaan jari-jari bumi antara daerah kutub dan khatulistiwa.
Yang terakhir yaitu perbedaan ketebalan atmosfer. Rotasi bumi membuat bagian khatulistiwa lebih membesar dibandingkan dengan bagian kutub, sehingga atmosfer di khatulistiwa menjadi lebih tebal. Dampak gerak revolusi bumi dan pengaruhnya. Yang pertama, terjadinya pergantian musim. Hal ini terjadi akibat revolusi bumi dan kemiringan sumbu rotasi bumi ke arah timur laut, yang mengakibatkan tidak semua wilayah di bumi menerima sinar matahari dengan intensitas yang sama. Dampak yang kedua yaitu perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Wilayah yang dekat dengan kutub mengalami perbedaan yang signifikan dalam durasi siang dan malam selama satu musim yang disebabkan oleh revolusi bumi. Dampak yang ketiga yaitu gerak semu tahunan. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semua matahari yang seolah-olah bergerak ke arah belahan bumi utara dan bumi selatan dalam periode 1 tahun. Yang terakhir yaitu penetapan kalender Masehi. Gerakan revolusi bumi menjadi dasar penetapan sistem kalender Masehi atau kalender matahari yang disebut juga dengan Syamsiah. Bumi melakukan revolusi selama 365 seperempat hari. Sebenarnya apa sih perbedaan kalender Masehi dan Hijriah? Kalau kalender Masehi itu revolusi bumi dijadikan sebagai dasar penanggalan tahun Masehi yang terbagi menjadi 12 bulan. 1 tahun ditetapkan terdiri dari 365 hari dan pada tahun Kabisat jumlah harinya menjadi 366 hari. Sedangkan kalender Hijriah berdasarkan periode rotasi bulan mengelilingi matahari yang berlangsung selama 29,5 hari. Jumlah hari dalam 1 tahun adalah 354 hari dan pada tahun Kabisat menjadi 355 hari. Nah, kita belajar nih tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan itu terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Akibatnya cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi. Sedangkan gerhana matahari itu terjadi jika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Akibatnya cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Gerhana bulan sendiri itu ada 2, yaitu gerhana bulan sebagian atau parsial dan gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian itu terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Sedangkan gerhana bulan total itu terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Sedangkan gerhana matahari itu juga dibagi menjadi 2. Ada gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Selanjutnya, susunan planet dalam tata surya. Berikut karakteristik benda-benda langit dalam tata surya. Yang pertama yaitu planet yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius. Urutan kedua ada planet Venus. Planet Venus dijuluki sebagai bintang timur. Planet yang ketiga yaitu Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni makhluk hidup. Planet yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars berwarna kemerahan. Planet yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet yang terbesar dalam tata surya. Selanjutnya ada planet Saturnus. Planet Saturnus sendiri adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Kemudian disusul planet Uranus. Planet Uranus sendiri tampak berwarna biru muda.
Dan yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang jauh dari matahari. Itulah penjelasan dari Bu Novi tentang menjelajah bumi, matahari, dan bulan. Semoga bermanfaat ya. Bertemu kembali di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.